Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mengomentari, menyimpulkan kut halaman 30 dan 31. Kebetulan memiliki suratnya niku surat Luqman ayat 20. Kados keterangan wau sampun kuwatah kesimpulan kula mugi-mugi mawon kula lan sampean sedaya niki saged nyepengi amar ma'ruf nahi mungkar. Keranten napa? Keranten niki dasare niki surat Luqman. Namanya Luqman. Luqman niku sanes nabi. Tapi beliau namanya ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. Lah niki perlu dicari apa kelebihannya Luqman ini. Nah, tunggal Ali Imran. Lah kados niku. Lah niki perlu dicari kelebihannya apa sehingga Allah mencantumkan namanya di Al-Qur'an. Lah kebetulan wakilah asbabul ceritanya beliau Luqman niki ya napa Cak milik saya napa ya. Dan niku orang yang bijaksana. Kados bijaksana keterangane wau sampun dijelaskan kali Pak Hatta. Tur niki nyepengi amar ma'ruf nahi mungkar. Dados boten cuma sekedar ngomong, boten sekedar kados penceramah-penceramah hanya bisa bicara tapi tidak bisa melaksanakan. Lah beliau Luqmanul Hakim niki dari hari ke hari, dari waktu ke waktu selalu menetapi perintah Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terutama pertama, satu, beliau tidak menyekutukan Allah. Niku. Otomatis dalam hal sholatnya pun beliau sangat khusyuk. Jadi mantep marang Gusti Allah. Niku ceritane Sayyidina Ali. Singen Sayyidina Ali niku waktu sholat dik panah mboten krasa saking madhep-mantepe nang Gusti Allah tenanan. Mungkin saut beliau Luqman Hakim seperti itu. Saking kuate keimanan beliau. Yang kedua, beliau kepada orang tua niku sangat takzim. Sangat takzim sekali kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga niku yaitu amalannya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Lah pesen kula terutama pribadi kula piyambak mugi-mugi kula dan umumnya panjenengan sedaya saged amar ma'ruf nahi mungkar. Niku mawon ingkang saged kula simpulaken. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Memahami tentang kod halaman 30 dan 31. Yang halaman 30, segala sesuatu sering datangnya secara tiba-tiba, maka harus terus waspada. Kemudian kod berikutnya, perubahan terus berkembang, jika kurang cerdas dan peka bisa kehilangan. Jadi kita memahami sebagai seorang santri, tadi dikaitkan dengan surat Al-Luqman ayat 20, bahwa segala
yang ada di muka bumi ini, baik di langit dan di bumi ini, adalah diperuntukkan untuk kita semua. Jadi termasuk nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang santri, jadi santri itu adalah salah satu nikmat yang besar ketika kita ngomong pada zaman era milenial ini. Jadi ketika ada seorang anak bisa mondok, bisa menjadi santri, itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena apa? Tidak semua anak bisa mondok dan bisa nyantri di pondok pesantren. Makanya itu kita sebagai seorang santri haruslah senantiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah. Karena apa? Kita ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi seorang santri. Jadi barokahnya seorang santri nanti akan terlihat ketika kita sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi makanya seorang santri akan terlihat hasilnya nanti. Hasil apa? Hasil ketika kita ada di pondok, anak itu ketika di pondok rajin atau sering melanggar, nanti terlihat ketika anak tersebut, santri tersebut pulang ke rumahnya masing-masing. Di dalam pondok, kita seorang santri itu diajarkan yang pertama adalah yusohihu bil ibadah. Yang pertama, seorang santri di pondok diajari tentang ilmu yusohihul ibadah. Jadi diajarkan ilmu memperbaiki tentang tata cara ibadah. Nah, di pondok masalah ibadah kita, apalagi di pondok Singaputin Munfaridin, kita diajari tentang bagaimana beribadah yang sangat baik menuju kepada Allah. Sampai-sampai ada yang namanya pondok Singaputi 9. Yang kedua, di dalam pondok itu diajarkan ilmu yusohihul i'tiqodiyah. Jadi diajarkan tentang ilmu menyempurnakan iktikad kita, menyempurnakan akidah kita. Yang nomor 3, ketika kita di pondok, kita diajarkan juga ilmu yusohihul akhlaqiyah. Jadi kita diajarkan bagaimana bertata cara sopan santun kepada orang lain. Kita diajarkan bagaimana menghormati orang lain, apalagi ketika kita menghormati terhadap guru kita. Yang namanya guru, Sayyidina Ali sampai menyampaikan, guruku iku wong sing maringi pelajaran sak huruf kepadaku, itu saya anggap sebagai seorang guru. Jadi ketika kita ngomong guru, jangan membeda-bedakan. Jadi sekarang ini banyak santri yang hanya menghormati beberapa guru saja, sedangkan banyak ustadz-ustadzah yang sudah mengajari mereka. Tapi kadang banyak santri yang tidak bisa menghormati guru-guru yang lain. Jadi makanya kita sebagai seorang santri haruslah kita senantiasa eling lan waspada. Eling opo? Eling bahwa kita ini adalah seorang santri. Seorang santri niku yo nopo? Seorang santri niku kudu menghormati terhadap guru dan romo yai. Makanya itu enten unen-unen sak api-api wong iku wong sing eling lan waspada. Jadi seapi-api, sebagus-bagus orang adalah orang yang senantiasa ingat dan waspada. Mungkin seketik yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Menyimpulkan dari surat Al-Luqman ayat 20. Di sini diterangkan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi, juga telah menyempurnakan untuk kita sebagai manusia, baik zahir maupun batin. Di sini dijelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan semua yang ada di dunia dan di langit ini untuk menjadi nikmat bagi kita. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah kita harus bisa mengambil, harus berpikir, memikir-mikir apa tujuan Allah menciptakan itu semua untuk kita. Kita diberi akal oleh Allah, kita diperintahkan untuk mencari ilmu oleh Allah. Nah, itu semua juga harus kita gunakan untuk berpikir tentang apa yang telah diberikan Allah kepada kita, termasuk nikmat-nikmat tersebut. Apa tujuan Allah memberikan itu kepada kita semua? Bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan ibadah yang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari ngaji malam ini, yakni kita harus waspada. Yang bisa saya ambil dari quote halaman 30 sama 31, yakni setiap perkara itu tidak bisa disangka-sangka, makanya kita itu harus waspada. Karena kalau kita tidak waspada, maka semuanya akan lalai dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian di zaman ini kita itu harus mengembangkan pemikiran kita, karena kalau di zaman ini kita tidak bisa cerdas dan peka terhadap apa yang terjadi pada zaman ini, maka semuanya akan hilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyimpulkan surat Al-Luqman ayat 20 yang digabungkan dengan iling-ilingan halaman 30 dan 31, yaitu segala sesuatu sering datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus terus waspada. Perubahan terus berkembang, jika kurang cerdas dan peka bisa kehilangan. Jadi tujuan hidup kita itu kita harus berhati-hati dengan kondisi yang saat ini atau zaman yang seperti ini, karena kita misalnya tidak berteman dengan orang yang baik atau orang-orang yang menurut kita itu bisa membawa kita kepada kebenaran, kita bakal selamat. Akan tetapi jika pergaulannya kita itu salah, kita akan kehilangan perkembangan di dunia ini, seperti misalnya malas sekolah, malas ngaji, dan lain-lain. Cukup sekian penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada ngaji malam hari ini yaitu kita harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Seperti contoh saat ini kita lagi ada di pesantren mondok, pasti ada banyak peraturan di pesantren. Meskipun itu dari peraturan kecil hingga peraturan besar, maksudnya peraturan yang apabila dilanggar itu hukumannya sangat fatal. Itu kita harus berhati-hati, apalagi kelas 12 mau lulus, itu harus lebih dihati-hati lagi. Meskipun pelanggarannya sekecil apapun, kita tidak boleh meremehkan hal tersebut. Karena sekecil hal apapun itu akan menjadi suatu yang besar, seperti duri.
Duri itu kecil, adalah hal yang remeh. Ketika menancap ke kulit rasanya kan sakit. Sakit bisa menyebabkan apa namanya? Aduh, infeksi bisa diamputasi, akhirnya nggak punya kaki. Terus pokoknya harus hati-hati, yang mau lulus itu dijaga, meskipun pelanggarannya kecil itu dampaknya akan besar. Diperbanyak lagi sholawat kepada Nabi dan diperbaiki lagi perilakunya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.